pertanyaan tadi tentang apa alasan sehingga saya harus maju untuk pemilu legislatif 2024 di Kepulauan Tanimbar. Nah, saya kira bahwa setiap masyarakat Tanimbar, apalagi putra daerah, memiliki hak ya. Nah, karena itu bagian dari rasa keterpanggilan setiap orang di Tanimbar atau setiap putra daerah untuk bagaimana melihat arah pembangunan atau arah kehidupan daerahnya ke depan. Ya, untuk pertanyaan berikut seperti yang tadi sudah disampaikan tentang bagaimana saya melihat problematika daerah saat ini. Saya kira bahwa ini butuh sebuah kesadaran bersama ya. Kesadaran bersama yang bukan hanya tentang melihat persoalan saat ini, tetapi kesadaran bersama yang perlu direview kembali reason kita setiap warga daerah tentang apakah kejadian atau kondisi saat ini merupakan hasil dari saat ini, ataukah kondisi saat ini merupakan hasil dari tindakan-tindakan baik secara kolektif maupun personal yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, kalau saya ngelihat ini, sebenarnya saya tidak ingin untuk menyalahkan pihak manapun, tetapi saya hanya ingin untuk setiap orang perlu terketuk hatinya secara sadar untuk melihat ini sebagai sebuah kesalahan bersama, bukan kesalahan yang hanya diletakkan pada pundak pejabat birokrasi maupun pejabat politik ataupun para ASN yang merupakan bagian dari penggerak program-program itu, tapi ini perlu kita jadikan sebagai sebuah bentuk kesalahan bersama dalam prinsip kesadaran bersama. Nah, kalau memang itu bisa kita jadikan sebagai tolak ukur dari kesalahan bersama, maka akan terpantik kewajiban moral setiap orang untuk melihat dan menatap ke depan lagi daerah itu dalam momen-momen politik, agar bagaimana mereka menggunakan hak konstitusinya itu secara tepat. Artinya bahwa perlu melihat pihak-pihak sebagai penyelenggara maupun pelaku dalam momen itu, lihat secara visioner, lihat dalam prinsip misioner. Masyarakat perlu diberi pemahaman agar supaya apa yang menjadi keputusan konstitusi secara personal itu bisa benar-benar disalurkan kepada pihak-pihak yang dipercaya secara tepat. Melihat problematika daerah seperti ini, saya kira bahwa sederhana. Pertama, yang penting kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Kedua, kita memiliki kapasitas untuk berpikir secara bersama, mengeluarkan daerah dari persoalan yang multi problem. Ketiga, kita perlu gunakan network kita yang memang berkompeten untuk juga diajak ikut terlibat di dalam pembangunan dengan memberi peran-peran tertentu yang secara langsung berdampak atau berorientasi pada kepentingan masyarakat. Gitu. Problematika daerah seperti itu saat ini saya kira bahwa tidak perlu kita besar-besarkan.
walaupun memang dampaknya itu benar-benar sangat dirasakan oleh masyarakat daerah kita. Karena beberapa survei yang pernah saya buat di sana, walaupun secara personal tidak menggunakan lembaga survei, tetapi 99% semua orang yang pernah saya tanya, kurang lebih sekitar 100 orang, itu memberi jawaban bahwa memang susah saat ini, saat kita mau nyari duit 50-100 sehari aja susah. Nah, ini mungkin saya lihat bahwa ini sebuah set effect dari hal-hal yang sebelumnya pernah kita buat, yang tanpa sadar itu mengarah pada kondisi saat ini. Tapi ya itulah yang tadi seperti awal saya katakan, bahwa mungkin tidak perlu kita saling menyalahkan satu sama lain. Kita juga tidak perlu merasa paling benar antara satu dengan yang lain, tapi kita semua perlu membangkitkan rasa kesadaran tanggung jawab bersama untuk melihat persoalan ini sebagai persoalan kolektif daerah yang tidak harus secara langsung atau tidak langsung saling kita nuduh satu sama lain, karena itu akan berdampak pada semakin terpuruknya daerah kita. Satu hal yang memang perlu saya sampaikan di sini juga, bahwa harus adanya prinsip korelasi dalam hal-hal yang bersifat koordinatif antara politisi dan birokrasi. Karena apa? Kadang kita memisahkan, kita menciptakan dikotomi antara politik dan birokrasi. Sementara politik dan birokrasi ini merupakan dua elemen yang sangat-sangat penting dan bahkan sangat vital dalam melangkah menciptakan arah pembangunan yang tepat. Kalau rivalitas ini misalnya kita buat, artinya bahwa bukan berarti saya menuduh, tetapi itu realita. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, bahwa apa yang menjadi kesiapan tentang langkah program pencalonan ke depan, saya kira bahwa biasa aja ya. Biasa aja dalam arti bahwa biar semua ngalir secara demokratis, di mana masyarakat pun harus diberikan sebuah pola politik educate, yang mana masyarakat itu harus benar-benar diberikan hal-hal yang bersifat penyadaran politik, sehingga hak konstitusional setiap warga negara itu dapat dipakai secara benar. Mengapa saya harus katakan dan saya tekankan hal itu? Karena apa? Ada pepatah tua mengatakan bahwa proses itu nggak akan bohongin hasil. Nah, kita lihat bahwa hal-hal seperti intrik politik atau seperti black campaign atau transaksional politik atau money politik, ini kan sudah terasosiasi masuk menjadi bagian dari politik itu sendiri dalam prakteknya, yang secara idealis itu sebenarnya sangat menyimpang. Ya, mungkin beberapa pihak menganggap bahwa itu sah-sah saja, itu lumrah. Tetapi di sisi lain, kelumrahan yang dianggap oleh beberapa pihak itu, sadar atau tidak, memberi dampak yang secara langsung mendegradasi nilai dan hakikat demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya tercipta efek yang tidak berpihak kepada rakyat dalam pola pelayanan oleh personal yang memiliki legitimasi
yang sebenarnya bisa dikatakan seperti legitimasi absurd ya. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi persoalan selama ini di daerah, dan bukan saja di daerah kita, tapi juga di daerah-daerah lain. Tapi sebagai seorang politisi, kita perlu menganggap dan menyatakan secara tegas bahwa itu merupakan kewajiban moral kita yang mutlak untuk bagaimana memberikan sebuah vitamin demokrasi untuk masyarakat itu benar-benar menggunakan hak konstitusinya itu secara tepat. Liga-liga demokrasi yang kita alami di daerah kita secara real sudah bermetamorfosis dari prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan menjadi prinsip-prinsip atau mengarah kepada prinsip-prinsip yang masuk dalam kategori ketidakwajaran demokrasi itu sendiri. Ya, kalau dari sisi pertanyaan itu mungkin gambarannya seperti itu. Nah, pertanyaan berikut lagi tentang misalnya apa visi misi saya ke depan jika memang terpilih. Saya kira bahwa sederhana. Prinsip pertama yaitu bahwa kita tetap berorientasi pada 3 fungsi pokok dari seorang legislator itu sendiri di parlemen, yaitu bahwa pertama drafting, kedua budgeting, dan ketiga controlling. Nah, kita tetap berpatokan pada itu karena itu merupakan wewenang yang secara legitimit itu melekat di setiap anggota legislator. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk adanya komunikasi-komunikasi yang bersifat melampaui itu, yang mungkin saja dalam prakteknya bukan wewenang kita secara mutlak, tetapi bisa kita gandengkan pihak eksekutif sebagai decision maker di daerah untuk bagaimana bersama-sama kita membangun arah komunikasi dengan pihak lain yang merupakan bagian dari network kita untuk bagaimana ikut simpati dan bahkan bisa memberi kontribusi konstruktif terhadap daerah kita, entah dari sisi perikanan, dari sisi pertanian, dari sisi spesialis development, terus dari sisi investasi. Saya kira bahwa ini tidak tertutup kemungkinan untuk bisa kita mengarahkan bagaimana komunikasi kita bangun dengan pihak lain dalam sebuah sinergisitas kerja antara eksekutif, legislatif maupun dengan birokrasi, untuk pihak-pihak lain yang juga tertarik dapat terlibat secara langsung untuk pembangunan di daerah kita. Persoalan-persoalan tentang bagaimana peran atau bagaimana ruang gerak yang diberikan kepada pihak lain, dalam hal ini investor, saya kira bahwa itu akan dibicarakan dalam pembicaraan khusus, di mana pada prinsipnya kehadiran mereka itu memberikan kontribusi konstruktif, bukan bersifat monopoli, tetapi bagaimana kita melihat peran kedua belah pihak